Jalannya pemerintahan berjalan biasa, normal, meskipun polanya sudah berubah ya. Sekarang rapat-rapat hampir semuanya dilakukan melalui telekonferensi dan itu cukup efektif, cepat, efisien, dan substantif juga. Baru saja saya rapat dengan 6 institusi penting penyelenggara pilkada, karena pilkada ini nanti akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Sementara ada situasi semacam darurat corona gitu ya, coronavirus disease 2019 gitu. Pola kerja kita berubah. Tadi saya sudah mengundang Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu, kemudian Ketua atau pimpinan DKPP, ya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian Dirjen Otonomi Daerah, hadir juga Panglima TNI dan Kapolri. Saya pimpin rapat yang kesimpulannya tidak ada perubahan tahapan dan jadwal pilkada. Ketua KPU meyakinkan kita semua bahwa sampai saat ini pilkada tidak ada perubahan jadwal, hanya pola kerja diubah. Misalnya sekarang pelantikan PPS tidak lagi harus berkumpul di kantor kabupaten atau kantor wali kota, tapi cukup di kecamatan-kecamatan, itu pun bisa bertahap sehingga tidak terjadi pertemuan orang secara masif. Pun verifikasi faktual yang biasanya menghadirkan banyak orang pendukung juga diatur sedemikian rupa sesuai dengan situasi yang diarahkan oleh gugus tugas penanggulangan secara cepat, pencepatan penanggulangan corona yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Itu akan memberikan arahan-arahan dan KPU akan mengikuti arahan-arahan itu sehingga kegiatannya hanya mengubah pola, tidak mengubah jadwal. Permintaan dari Bupati Merauke untuk menunda pilkada di Merauke sesudah dipelajari dari berbagai aspek, sesudah diselidiki oleh Kapolri dan Panglima TNI dan pemantauan lapangan oleh KPU dan Bawaslu, ternyata tidak ada alasan untuk menunda sehingga di Merauke pun pemilu kada atau pilkada akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan bersama yang lain-lain. Situasi tertib, ketentraman dan ketertiban, Hankam, pertahanan dan keamanan tadi memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak perlu ada perubahan pentahapan pilkada. Pilkada akan berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan. Jadi begini, Tembagapura sekarang sepenuhnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Ya, pemerintah sudah berhasil menguasai situasi dan kontak tembak, ya kan sudah sering terjadi. Kita selesaikan itu sebagai tindakan KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Oleh sebab itu ditangani oleh polisi, aparat keamanan, di follow up lah. Ada yang ditangkap gitu, sudah ada. Tetapi pendekatan Papua tetap mengutamakan pendekatan kesejahteraan. Sementara di bidang Hankam kita menggunakan pendekatan ketertiban dan keamanan. Ya. Itu biasa penegakan hukum. Pak Bene Monardo baru mengeluarkan keadaan darurat corona ini atau situasi
serius corona ini diperpanjang sampai 31 Mei. Dan untuk mengatur tahapan-tahapan sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh gugus tugas percepatan penanggulangan coronavirus ini, KPU sudah menyiapkan tahapan-tahapannya sampai dengan 31 Mei. Jadi protokolnya baru sampai di situ, gitu. Karena satuan tugasnya atau gugus tugasnya itu memperpanjangnya hanya sampai tanggal 31 Mei. Jadi kalau ditanya apa sudah ada protokolnya, sudah ada ya sampai itu, sampai tanggal 31 Mei itu, dan tidak ada masalah, semua akan berjalan seperti biasa. Keamanan terkait dengan masalah-masalah sosial politik, ekonomi. Nah, pemerintah sekarang memastikan pertama, kita sampai sekarang menegaskan diri untuk meminimalisir dan menghalau COVID-19 itu adalah menggunakan pendekatan social distancing, tidak lockdown. Nah, aparat keamanan sudah disiapkan penangkapan terhadap mereka yang menimbun barang, membuat hoax, kemudian protokol-protokol pengamanan juga sudah dibuat oleh gugus tugas. Berbagai kementerian sekarang sudah menyiapkan berbagai peralatan dan berbagai hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu sudah dikonsentrasikan ke sana. Nah, itu sekarang yang dilakukan, dan so far ya alhamdulillah masih cukup aman seperti kita lihat semuanya. Yang penting masyarakat tertib, yang penting masyarakat tahu bahwa ini demi keselamatan bersama. Demi keselamatan bersama. Semuanya perlu ada dalam satu komando demi keselamatan kita, yaitu komando yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana presiden sudah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh BNPB. Kita sudah mulai mendiskusikan itu karena menurut perkiraan keadaan kita, situasi agak agak gelap kita ini terkait dengan corona itu masih akan berpuncak di sekitar bulan puasa gitu. Sehingga kita sekarang ini harus sudah mulai bicara tentang bagaimana pengumpulan orang di saat tarawih, buka bersama, terutama nanti saat mudik lebaran. Itu semua sudah mulai dibicarakan, tapi keputusan untuk itu belum ditetapkan. Kita akan mulai melakukan pembicaraan dengan lembaga-lembaga keagamaan, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mari kita kompak semua untuk menghadapi masalah ini. Itu aja. Nanti semua komando akan ada di gugus tugas BNPB yang akan menginformasikan setiap protokol dan perkembangan tentang pengendalian situasi ini. Itu aja.